warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan Kominfo TV Kota Gorontalo kembali hadir bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen olahraga bersepeda membawa dampak positif terhadap kualitas kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Rian Farisangkono pada kegiatan Fun Bike Sepeda Santai dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 mendatang. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 mendatang, sejumlah komunitas sepeda di Kota Gorontalo menggelar kegiatan Fun Bike. Kegiatan ini diapresiasi pemerintah Kota Gorontalo karena mendukung kegiatan positif masyarakat dan harus dilakukan secara rutin dengan melibatkan sejumlah pihak. Iya, pagi ini saya membuka Fun Bike dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Ya, pada intinya pemerintah Kota Gorontalo mendukung kegiatan ini karena untuk meramaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif bagi masyarakat, karena tadi seperti saya sampaikan, dengan bersepeda kalau fisiknya jadi kuat, hatinya jadi gembira, jiwanya jadi kuat, jadi secara psikologis juga terjaga dan juga secara fisik juga terjaga. Tentu harapannya kami harus lebih banyak lagi event-event serupa, dan event-event serupa tidak hanya digelar oleh misalnya dukungan pemerintah, juga harus ada partisipasi dari swasta. Harapan kita begitu, karena dengan berkolaborasi kita bisa membuat event-event yang rutin. Kan sebetulnya event itu yang bagus itu yang rutin. Jadi jiwa masyarakat, fisik warga masyarakat yang hobi bersepeda ya, itu bisa terjaga. Netizen Kelurahan Huangobotu mewakili Kota Gorontalo pada penilaian Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo. Lomba kelurahan ini dengan lokus stunting berbasis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Data di tahun 2018 seluruh Indonesia, jumlah balita stunting mencapai 30,8%. Penanganan stunting dilaksanakan melalui konsep Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Di Kota Gorontalo terdapat 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, dan Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya yang menjadi pilot project lokus stunting. Kaitannya dengan stunting, ini kan saya mendapatkan suatu ujangan bahwa stunting ini kan masalah besarnya ini adalah kita di 2045 ini menghadapi visi Indonesia Emas, visi Indonesia Emas. Nah, kita tidak mau yang di usia sekarang masih balita, yang nantinya di 2045 itu menjadi usia produktif, itu terpapar oleh stunting. Jadi kira-kira begitu, kan intinya begitu. Yang nanti akan diturunkan lagi kepada program yang berbasis gerakan masyarakat sehat ya. Oleh karena itu sangat penting sekali stunting ini harus jalan berbarengan dengan GERMAS. Dan yang paling terpenting juga adalah bagaimana masyarakat mengetahui, memiliki pengetahuan tentang stunting ini. Nah, itu tugasnya dari Pak Camat dengan singkatan-singkatannya tadi sudah sangat baik. Dan juga penyebabnya apa, kurangnya pengetahuan, kan kita balik lagi ke situ, stunting itu apa. Jangan seperti tidak mengetahui tapi sudah terpapar. Nah, itu kan menjadi tugas kita juga, bagaimana bisa mengatasi stunting ini khususnya di Kota Gorontalo. Netizen, untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, pemerintah Kota Gorontalo menggelar studi komparasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dipilihnya Kabupaten Badung karena memiliki objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, serta dikelola secara profesional.
Tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kota Gorontalo di Kabupaten Badung diterima Bupati Badung Inyoman Giri Prasta. Studi komparasi ini terkait pengelolaan keuangan khususnya sektor pariwisata yang menjadi pendapatan utama Kabupaten Badung. Netizen cakupan imunisasi anak di Kota Gorontalo belum optimal. Hal ini terkendala akibat masifnya pelaksanaan vaksin COVID-19, serta informasi atas dampak vaksin COVID-19 di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi anak. Hal ini dibahas dalam pertemuan dan koordinasi percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional bersama tim UNICEF. Bulan imunisasi anak, upaya pemerintah untuk melindungi anak dari penyakit menular, serta menjadi hak anak yang harus dipenuhi. Dari UNICEF, saya memimpin rapat, hadir dari UNICEF, hadir juga dari Kementerian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga Kepala Puskesmas Kota Gorontalo. Dan tadi kita membahas masalah imunisasi anak di bawah 5 tahun yang capaian kita masih kurang. Itu tadi juga disampaikan, kami berdiskusi apa kendala dan hambatan yang dihadapi. Tapi kami sampaikan juga ke UNICEF bahwa ini mungkin adalah salah satu kendalanya karena masifnya vaksinasi COVID-19 kemarin. Namun hal ini tentu menjadi penting, makanya tadi kami berdiskusi dengan seluruh stakeholder dan kami menyampaikan kepada UNICEF bahwa vaksinasi COVID-19 kita itu di posisi pertama seprovinsi Gorontalo. Artinya apa? Artinya segala macam sarana pendukung dan sarana maupun sarana tenaga kesehatan kita itu lengkap. Artinya saya percaya sebagai pimpinan dan juga setelah menginstruksikan bahwa kita harus memenuhi hak-hak anak yang balita di bawah 5 tahun untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Untuk mencapai target Indonesia Digital tahun 2024, butuh sinergitas dan kolaborasi pemerintah, baik sektor publik dan swasta. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Rian Farisangkono yang membuka pelatihan Digital Talent Scholarship. Pelatihan Digital Talent Scholarship, pelatihan bidang teknologi informasi komunikasi bagi pengurus pesantren, guru, dan tenaga pendidikan madrasah, digelar BPSDM Kominfo Manado di Grand Key Hotel. Proyeksi lulusan TIK di Indonesia berjumlah 430.000 orang, sedangkan kebutuhan industri terhadap tenaga TIK berjumlah 320.000. Hal ini menandakan Indonesia mengalami kelebihan SDM TIK. Saya rasa kerangka besarnya adalah apa yang saya sudah jabarkan di awal sambutan saya tadi. Nah, studi lain juga memprediksikan bahwa Indonesia akan membutuhkan 230 juta penduduk. Kita provinsi hanya 1.200.000. Tapi Indonesia membutuhkan 9 juta tenaga kerja terampil untuk transformasi digital 15 tahun ke depan. Saya ulangi, 9 juta tenaga terampil untuk transformasi digital, untuk beradaptasi dengan keadaan digital sekarang ini dalam 15 tahun ke depan. Artinya ini juga akan peluang untuk kita, atau sekitar 600.000 talenta digital per tahunnya, bagaimana tertuang dalam Resra Kementerian Kominfo 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan informasi yang saya terima, pelatihan ini akan dibagi dalam 5 kelas, 2 skema berbeda, yaitu desain grafis 3 kelas dan junior office operator ya 2 kelas. Nah, Bapak Ibu adalah pengelola pesantren, penyuluh agama, guru dan tenaga kependidikan masyarakat. Tapi kan sudah pasti harus memikirkan kesejahteraan juga kan. Netizen peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha digelar melalui BIMTEK dan sosialisasi implementasi, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
Kegiatan ini digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. One Single Submission Risk Based Approach (OSS) merupakan sebuah konsep untuk mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kegiatan BIMTEK dan sosialisasi ini melibatkan pelaku UMKM. Pelayanan dalam sistem ini lebih sederhana, serta mampu mengategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Perizinan itu sudah lagi bukan berbasis izin. Dalam hal ini kita mengurus izin, kemudian kita hanya melampirkan hal yang dibutuhkan untuk izin keluar izin. Tetapi sekarang itu sudah berbasis risiko yang artinya dia sudah berbasis risiko itu kita memberikan izin itu di awal, dimudahkan kita membuat izin baik badan usaha ataupun perorangan kita bisa membuat izin. Kemudian izin itu nanti setelah mereka sudah jalan, nah baru kita melakukan pengawasannya. Nah pengawasan itu untuk saat ini itu sudah berubah juga. Jadi pengawasan sekarang ini ada bersifat administratif, ada yang bersifat teknis. Nah untuk bersifat administratif itu sudah include di dalam aplikasi OSS itu yang singkatan dari One Single Submission. Netizen, demikian kilas sepekan Kominfo TV. Saya Cuma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.